berselisih mungkar. Ini yang paling aneh, dalam hal sholat ada yang berselisih. Cuman gara-gara satu bismillahnya dikencangkan, yang satu sir, bisa jadi nggak temenan gitu. Berselisih mungkar. Ini yang paling aneh, dalam hal sholat ada yang berselisih. Cuman gara-gara satu bismillahnya dikencangkan, yang satu sir, bisa jadi nggak temenan gitu. Cuman beda-beda, gara-gara beda majelis ilmu, bisa saling mencela. Padahal sama-sama sholat. Apa persoalannya? Maka kata Al-Quran, biasanya ada dua sumbernya. Satu, kebanyakan orang sholat kurang khusyuk atau bahkan tidak khusyuk dalam sholatnya. Itu di Quran surah kedua, ayat ke-45 sampai 46. Dan yang kedua, ini persoalan klasiknya, maaf, kata Al-Quran boleh jadi orang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang ia kerjakan dan ia baca dalam sholatnya. Jadi ruku tapi nggak ngerti yang dilakukan. Sujud nggak paham yang dibacakan. Ya bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita nggak menikmati apa yang kita lakukan? Anda bekerja tapi tidak paham yang dikerjakan, kan nggak akan maksimal pekerjaan. Anda sholat tapi tidak mengerti yang dibaca, bagaimana bisa merasakan kenikmatan? Ada orang dulu baru takbir, saking nikmatnya dalam takbirnya, itu sakit di kakinya nggak kerasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu masya Allah pernah kakinya itu terkena duri. Ya, kalau bahasa Jepangnya kacugak. Kena duri kecil gitu. Jadi setiap disentuh sakit, dipegang sakit sampai teman-temannya datang sahabat ingin mengambil sakit. Ya, kata satu orang, beliau mengatakan, udah saya tahu kapan ngambilnya katanya. Saya tahu kapan mengambilnya. Sekarang jangan diganggu. Begitu tiba waktu sholat, dikisahkan sholat zuhur, begitu beliau takbir, yang satu kawannya mengatakan ini saatnya. Begitu takbir diambil durinya, nyaris tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Yang tadinya baru disentuh ya, sentuh sedikit udah terasa gitu. Wajah memerah. Itu sudah takbir, gak ada ekspresi perubahan di wajahnya. Saking nikmatnya gitu. Ya, ada orang yang bahkan memprioritaskan sholat dibandingkan dengan tidurnya. Saking merasakan kenikmatannya. Bahkan puncak paling tingginya, ada memang orang sholat untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Bukan karena sholatnya. Karena merasa sudah banyak pemberian Allah yang belum disyukuri. Nah karena itu teman-teman, bagaimana mendapatkan semua kenikmatan itu? Maka Allah jelaskan keterangannya di Al-Quran, Nabi berikan detailnya dalam penjelasan sunnah beliau. Nah kita sudah sampai pada pembahasan di pertemuan lalu ke sujud kan? Baik, ke sujud, sekarang kita akan masuk duduk di antara dua sujud. Saya akan terangkan pertama caranya, fikihnya, supaya benar cara kita menunaikan. Kedua bacaannya, dan yang ketiga hikmahnya. Apa esensi dari perbuatan itu? Apa hikmah dari bacaan itu, dan bagaimana kita mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Ingat rumus dasarnya, setiap gerakan dan bacaan sholat itu ada maknanya. Nanti pertemuan berikutnya saya coba bawakan buku-buku untuk referensi. Saya bawakan yang asli insya Allah, bahasa Arab. Masih asli ya, saya tunjukin. Ini kitabnya yang ini, kitabnya yang ini, kitab yang ini. Jadi saya gabungkan jadi satu. Oke, saya coba selesaikan, saya sedang menulis tentang buku sholat, fikih sholat. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah mudah-mudahan bisa dibagikan. Baik teman-teman, kita fokus. Sekarang kita akan bangkit dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Baik, pelan-pelan. Setelah ini saya mungkin hanya 30 menit menerangkan ini. Setelah itu kita kembali ke diskusi. Apa yang Anda ingin diskusikan, kita silahkan nanti share dalam sisa kesempatan yang mungkin kita dapatkan. Baik, posisinya sujud. Ada yang bisa bantu saya? Baik, tapi di sini kayaknya agak kurang ini ya, kurang kuat ya. Oh, silakan. Nanti ini tunjuk sana, terus sampai ke belakang. Oke, silakan. Ayo Mas, bismillah. Di sana ada layar kan ya, jadi kelihatan ya. Jadi walaupun tak nampak, ya bisa kelihatan sini. Mohon izin bisa sujud Mas. Ya, mungkin akan lebih baik hadapnya ke arah sini aja. Tahan. Kalau sujud itu kan berarti dari i'tidal kan? Ya, saya mulai dari i'tidal, bangun dulu sebentar. Ya, sami Allahu liman hamidah. Oke, tahan sebentar sampai sini. Ini bisa tangannya diangkat menghadap ke sana, depan. Bisa sejajar dengan bahu di sini, ya. Di hadis Muslim nomor hadis 397, termasuk di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kalau ditanya siapa yang meriwayatkan, namanya sahabat Abu Hurairah. Dapatnya dari mana? Namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mengangkat tangan, boleh sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi, atau sejajar dengan daun telinga, naik sedikit di sini.
Ya, di sini An-Nasai nomor hadis 1101. Kemudian dalam ruku kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, ini tangan ada 3 pilihan. Pertama, boleh diangkat sejajar dengan bahu di sini. Kedua, sejajar dengan daun telinga. Atau yang ketiga, mursal, tangan tidak mengangkat sama sekali. Cukup kita bangkit, sami Allahu liman hamidah. Ini biasanya dipraktekkan yang ketiga di mazhab Maliki. Ya, dari Imam Malik. Sekarang penyebarannya di Afrika Utara dengan wilayah Mediterania. Jadi misalnya ada Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Maroko itu combine dengan Syafi'i, nyebrang sedikit ke Itali, ke Spanyol, ke Prancis, daerah sana, itu Maliki. Jadi kalau bismillahnya nggak dibaca, kalau sholat tangannya langsung begini. Jadi begitu dia begini, misal Anda sedang umrah nih ya, di Ka'bah atau sedang haji, mudah-mudahan yang belum berangkat bisa segera insya Allah. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau Anda sedang lihat orang begini depan Ka'bah, nah, jangan diajak ngobrol. Itu sedang sholat. Nah, tiba-tiba dia ruku misalnya kan, atau yang tidak dia angkat tangan, itu Maliki. Baik. Sami Allah liman hamidah. Sekarang kemudian sujud. Perhatikan baik-baik. I'tidal, jangan langsung sujud. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna. Jadi begitu ini turun, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ingat maknanya? Masih ingat hikmahnya? Orang yang rukunya benar kepada Allah. Ruku itu artinya taat, patuh. Di ruku itu filosofinya bukan sekedar diminta formalitas ruku dan lurus semua, tidak. Tapi ini gambaran kepatuhan kepada Allah. Karena orang Romawi dulu, orang Persia ketika menghormat kepada rajanya, itu mereka ada yang ruku begini. Ada yang sujud. Dan itu gambaran patuh sempurna. Jadi kalau diperintahkan, mungkin teman-teman lebih tahu lah film-film kolosal masa lalu kan. Kalau prajurit diperintahkan kan ada kepatuhan, siap gitu kan. Dan dia mengerjakan apapun termasuk mengorbankan nyawanya. Maka Allah meminta kepada kita, Anda pada manusia aja bisa patuh sempurna. Kenapa pada saya yang menciptakan Anda nggak patuh sempurna? Maka dibalik oleh Allah, rukulah yang sempurna. Makanya saat ruku semua diminta sempurna. Dari kepala sampai bagian belakang. Diurutkan. Ini gambaran kepatuhan kita kepada Allah. Makanya kita katakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya Allah, kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain dalam kehidupan, ada makhluk yang disanjung, maka tidak ada yang paling tinggi, paling azim kecuali Engkau. Subhana rabbiyal azim, dan aku puji Engkau. Nah, orang-orang yang rukunya benar kepada Allah, dia patuh pada Allah, diminta dikerjakan, suruh ditinggalkan, dia tinggalkan, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi iman itu kalau sudah kuat, tandanya patuh. Makanya iman sering disertakan dengan amal soleh. Amal soleh itu ujian kepatuhan. Quran surah 103. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau orang sudah beriman, itu tandanya tanda patuh. Diuji dengan amal soleh, ada sholat, makanya sholat dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman dulu, baru sholat. Puasa dibuka dengan iman. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Iman dulu, baru sholat. Artinya, kalau kita sudah ruku, kita itu siap patuh. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Dan kata Allah, aku enggak butuh dengan itu, ini untuk kamu. Makanya orang-orang yang imannya sempurna, maksudnya patuh, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka digambarkan lewat i'tidal. Allah mengangkatnya dengan sempurna. Itu dalilnya ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang-orang yang sempurna imannya di antara kalian. Ditunjukkan dengan kepatuhan. Begitu diangkat dikatakan sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, saya mendengar. Apa yang kau perintahkan saya patuh. Sami'na wa ata'na. Ya, hamidah, saya puji engkau dengan segala kemuliaan kau berikan kepada saya. Maka Allah katakan, kau mau minta apa saya berikan. Maka kita katakan, masih ingat di pertemuan lalu? Ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mil'as samawati, wa mil'al ardi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata Allah, silahkan kamu minta apapun sekarang. Mau sepenuh langit, sepenuh bumi, atau antara langit dan bumi, atau antara apa yang belum aku sebutkan, engkau ingin mintakan. Minta sekarang. Maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta, yang bebas kita memohon. Dalam berdiri terbatas, ruku terbatas. Sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat. Sangat luar biasa, itulah sujud. Tapi ada rahasia setelah sujud, itu pun sangat istimewa. Maka kita diminta sujud, turun, ruku, kemudian yang tidak, kemudian sujud, kita lihat, tahan, berhenti. Ini pakai lutut, boleh ya? Boleh. Masih ingat dalilnya?
Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr. Boleh juga pakai kedua telapak tangan turun. Jadi begitu mau turun, telapak tangan dulu. Ya. Baru kemudian lututnya baru turun. Dan gak usah berdebat. Yang pakai telapak tangan sahabat Abu Hurairah. Yang pakai lutut Wa'il bin Hujr. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan, dua-duanya sahabatan. Ya, dan dua-duanya sahabat dan mulia di hadapan Nabi. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, satu lutut, satu telapak tangan ribut gitu kan. Anda siapa? Ya, yang lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Ingat itu. Oke. Sujud. Oke, tahan sebentar. Mohon izin. Maaf, mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati azamin. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh menempel. Plus tambahan 1 di hidung. 1, jabhah, kening. Ini kening yang menempel. Mohon izin, bangkit dulu mas. Di sini. Nempel ya. Dan tolong sekatnya ya, rambut ini sudah bagus, ya sisirannya udah baik. Jadi nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Ingat peci ini bukan rukun sholat dan bukan syarat sholat. Ya, peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening sehingga menghambat kita sujud. Jadi kalau memang sudah nggak ada rambutnya, nggak apa-apa nggak usah pakai peci pun, nggak ada masalah. Ya, atau kalau mau pakai peci pun nggak ada masalah, silakan. Ya, jadi dan yang paling penting itu nggak ada penghalang yang langsung menghalangi rasa sujud. Kecuali hal yang ringan. Kalau ringan itu seperti mukena untuk perempuan, ya. Atau misalnya kain tertentu seperti sejadah, boleh sepanjang nggak terlampau empuk. Awas, ingat, saya ingatkan. Nabi melarang kita sujud di tempat sujud yang terlampau empuk seperti bantalan. Ada sejadah sekarang kelihatan mewah, tapi sebetulnya nggak bisa di tempat sujud. Oh, Oke. What's happening, you know? Oke. Nah itu nggak bisa, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena nanti akan menghambat menempelnya kening dengan sempurna. Nah nanti kata Nabi, idza sajadta famakin sujudak. Kalau engkau sujud, tempelkan dengan sempurna sehingga terasa ada penempelan antara kening dengan tempat sujud. Dan sekarang ketika diteliti secara ilmiah ada titik God spot di sini. Itu enak. Jadi kayak kita tuh kayak sujud itu kayak mengalir ke puncak ke dalam kepala kita, ke bagian yang tengah ini. Dan biasanya kalau awal-awal belum sempurna itu agak pusing dulu awalnya. Setelah itu nikmat. Ya, itu yang pertama jabah. Dan ini mohon izin, jangan sampai berdoa dulu sebelum yang 7 ini sempurna. Jadi begitu kening sudah menempel, yang kedua telapak tangan, 2 telapak tangan, jadi hitung 3, 1, 2. Kemudian selanjutnya 2 lutut, 3 tambah 2, 5, lutut 2. Selanjutnya jemari di 2 telapak kaki, tambah 2, 7. Nah, untuk jemari khusus spesial, mohon izin menghadap ke arah sini sujudnya. Makasih, jazakallah khair. Fokus baik-baik, lihat teman-teman, saya ingatkan lagi, sangat bagus, sangat bagus. Kakinya nutup, bukan terbuka begini. Oke, tutup seperti ini. Kemudian jemarinya dilipat begini. Ya, nanti manfaatnya banyak. Lalu ini dibuka sedikit, tidak nutup ke dalam begini. Nabi pernah mengingatkan dengan keras, jangan kau bersujud, awas hati-hati, ya dengan ini menutup. Jadi hati-hati kata Nabi, apa engkau mau bunuh diri? Ya, karena ketika Anda seperti ini, dia rahmanya tertutup, napas menjadi sesak. Ini paling berbahaya, makanya dibuka. Ini saya tekankan karena ada sebagian mengatakan kalau perempuan itu ada yang mengatakan ditutup begini, itu tidak. Sama laki-laki dengan perempuan, sama saja. Kecuali dalam takbir di awal, perempuan tuh boleh rapat begini. Itu di Syafi'iyah. Karena dulu nggak ada hijab seperti sekarang. Ya jadi terbuka pendek, makanya saat bertakbir begini akan kebuka. Karena itu ditutup begini. Ya, seperti ini. Kemudian kata Nabi, usahakan ini ada rongga. Ya, kalau dalam bahasa Arab di hadisnya anak kambing kalau lewat dia bisa lewat. Tapi anak kambing itu ukuran bagi orang Arab kecil. Bagi kita mungkin anak kucing gitu kan, atau kucing. Jadi kalau sekarang Anda sudah diminta anak kambing lewat ukuran kita, orang sekarang mungkin nggak akan pernah lewat. Ya. Poinnya ada jeda. Sekarang bangun mas, izin. Perhatikan baik-baik. Tarik nafas dulu. Oke, fokus. Dalam sujud, saya mau masuk ke bangkit dari sujud. Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta, ingin cepat dikabulkan, dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya.
Idza sajadta fa'aksirud doa. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan, minta. Dan enggak perlu dilafadzkan dalam hati kita. Ya Allah sayangi suami saya, ya Allah sayangi istri saya, ya Allah berkahi keluarga kami, ya Allah cerdaskan anak saya, ya Allah terima ya Allah kebutuhan, ya Allah orang tua saya sayangi, ya Allah jika mereka telah wafat lapangkan kuburnya, ya Allah jika anak saya mendahului saya sayangi ia, jadikan dia sebagai pangeran-pangeran surga, putih-putih surga. Karena sementara itu tertukar, ada yang ayahnya wafat duluan, ibunya duluan, ada anaknya dipanggil duluan. Nabi pernah berita gembira pada seorang ibu yang mengandung, tiba-tiba ketika melahirkan anaknya wafat. Ibu itu bersedih, lalu turun sebuah kalimat yang sangat indah. Dia sudah menjadi bidadari dan pangeran di surga. Kenapa engkau orang tuanya mesti bersedih? Dan kalau orang tuanya benar, beramal dengan sempurna, maka anak itu akan menghijab dia dari neraka. Itu tabungan yang sangat indah. Ada orang tua mendidik anak sampai dewasa dan belum sampai level itu. Anda dikasih hadiah duluan gitu. Di bahasa nabinya begitu, kamu saya kasih hadiah, kenapa kamu bersedih? Dan semua orang akan wafat sesuai dengan ajalnya. Ima sekarang atau besok. Kamu menangis pun tidak akan menghentikan ajal dia tiba. Tapi engkau berjuang, engkau mengandung, engkau berdoa. Dan engkau menginginkan anakmu baik, aku kabulkan. Dan dia akan menghijab engkau sampai di akhirat. Cuman jangan sampai engkau berpisah dengan dia. Anakmu sudah fitrah baik, engkau berbuat maksiat. Makanya orang tua yang menjaga kesolehannya, walaupun misalnya nggak sempurna seperti orang lain, nggak hafal Quran. Banyak sahabat Nabi nggak hafal Quran, nggak rajin tahajud. Dia mengerjakan sholat fardu, dia mengerjakan sholat sunnah, mencoba lebih baik lagi, semampu dia lakukan. Kemudian dia wafat. Dan dia punya tabungan itu. Maka kata Nabi, anak itu akan menghijab dia dari neraka. Ya, Islam itu kadang dibacanya pakai dalil gitu dan pakai jiwa. Kalau iman kita ikuti, maka akal akan mengikuti itu. Nah yang paling menarik minta dalam sujud. Jangan sia-siakan, makanya Nabi itu lama sujudnya. Banyak orang salah persepsi, mengira sujud terakhir yang paling lama. Yang hanya lama. Padahal setiap sujud itu lama. Cuman yang terakhir itu kenapa lebih lama? Karena Nabi itu rindu menuju sujud berikutnya. Menunggu sujud berikutnya itu lama, Bu. Ya, karena waktu sholat yang berikutnya itu harus ditunggu. Gini, Anda sedang mencintai seseorang. Berpisah beberapa saat kan nunggunya lagi lama kan? Anak mau pergi nih. Kita sangat mencintai anak kita. Dan dia baru kembali pekan depan, nunggunya lama kan? Makanya di bandaranya tungguin. Sampai pesawatnya naik, diliatin. Garudanya udah terbang, padahal naiknya pakai Emirates sebenarnya kan. Diliatin, sama Nabi itu tidak ada puncak kerinduan kecuali saat sholat ketika menghadap Allah. Makanya sujud terakhirnya lama karena beliau mengharapkan perjumpaan sujud kembali. Nah untuk kitanya doa yang diperbanyak. Tapi ingat, ini pengantar kepada doa di antara sujud. Saya akhiri pengantarnya. Sujud bukan sekedar meminta kita untuk berdoa. Tapi itu adalah puncak kepatuhan yang paling dalam sebagai ikrar komitmen kita kepada Allah. Supaya kita benar-benar patuh dalam hidup ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda bayangkan, ruku saja, ruku benar. Komitmen patuh kita, Allah akan angkat derajat kita. Maka bagaimana dengan orang yang komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh kepada Allah. Ya Allah saya siap patuh, saya akan gunakan mata saya untuk melihat apa yang engkau perkenankan saja. Yang tidak engkau perkenankan, saya tidak akan lihat. Tundukkan, tunduk, sujud. Patuh. Ya Allah saya patuh, lisan saya hanya akan saya gunakan pada yang apa engkau inginkan. Yang engkau larang, aku akan jauhi. Maka tunduk, patuh, sujud, jatuhkan oleh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka tahu apa yang terjadi? Begitu Anda kemudian bisa melakukan itu dengan semaksimal yang kita bisa, maka kita akan diangkat lagi oleh Allah dan langsung diberikan oleh Allah 6-7 jenis kalimat yang kalau itu dibacakan sudah selesailah semua persoalan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Ya, dan cara mengangkatnya bukan berdiri lagi. Karena orang saat diangkat berdiri pun bisa lelah. Tapi Allah dudukan, bukankah duduk lebih santai dibandingkan dengan berdiri? Maka orang setelah sujud, bangkitlah dia dari sujudnya, tidak langsung dia berdiri, tapi diminta duduk di antara dua sujud itu. Perhatikan, sujud, silakan, Mas. Bismillah. Oh, silakan. Itu biasa, kiblat itu bisa beralih ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Boleh, boleh silakan, boleh. Iya, asal tidak ke Old Trafford aja.
Oke, bismillah. Sudah? Sekarang sudah sujud? Paham ya? Kenapa diminta sujud? Bukan sekedar kita memohon kepada Allah, tapi permohonan itu diikat dengan komitmen. Ingat, kalau Anda ingin cepat dikabulkan permohonannya, maka cepat pula lakukan apa yang Allah mintakan. Adil kan? Kata Allah, saya minta ini, kerjakan. Begitu kita kerjakan, kau minta apa? Saya kabulkan. Nah, ini gambaran patuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu semua dikerjakan dengan baik, Anda bangkit. Maka Anda katakan Allahu Akbar. Baik? Ya, saya masuk ke caranya dulu. Saya masuk ke fikihnya. Yuk kita mulai ke cara duduknya. Mohon izin maju sedikit. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Oke, fokus baik-baik. Teman-teman, ada 2 jenis duduk dalam sholat. 1, iftirash. 2, tawarruk. Ya, saya tuliskan sebentar. Jangan nengok sedang sholat. Oke. Saya mau izin, saya pakai jubah hari ini karena ada yang ngasih saya. Saya kalau dikasih saya langsung pakai untuk ibadah dulu. Ya, setelah itu baru saya simpan. Jadi untuk menyayangi orang yang ngasih. Lihat sini. 1 iftirash. Enggak pakai hamzah. Iftirash pakai sin besar. 2, tawarruk. Pakai kaf. Gini, pelan-pelan. Boleh melihat ke sini kalau ingin melihat ke sini, ya. Iftirash akar katanya dari kata farasya. Kemudian ada firash, sesuatu yang terhampar, terbentang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-22. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan bumi itu di dalamnya ada hamparan. Ini bukan bumi datar. Ya, bukan bumi datar. Maksudnya di bumi itu kalau Anda keluar dari bumi, pengen tahu bentuk bumi, keluar dari bumi, lihat. Maka akan Anda lihat bentuknya. Tapi kalau Anda hidup di bumi, supaya saya mudahkan kehidupan, saya jadikan hamparan supaya Anda bisa pijak. Nah, firash itu hamparan. Kasur disebut firash karena terhampar. Kalau kasurnya bulat nggak bisa kita tidur di situ. Ya. Kemudian yang paling menarik, kalau kita berusaha menghamparkan sesuatu dengan sempurna, maka tambahkan alif dengan ta sehingga kalimatnya berubah dari firash menjadi iftirash. Duduk iftirash adalah duduk yang berusaha menghamparkan bagian ujung kaki sampai dengan ke lutut bagian depan. Sehingga ketika bangkit dari sujud, ya, hamparkan bagian lutut bagian depan sampai dengan ke ujung kaki. Dan duduk dengan sempurna, baik itu yang kaki sebelah kanan ataupun yang kirinya. Bagaimana cara duduknya? Kita lihat dulu. Saya ajarkan caranya dulu sebelum kebacaan. Izin. Bismillah. Lihat sini teman-teman. Nah ini, jadi ketika kakinya dihamparkan, dilipat ke belakang. Jelas? Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini kaki bagian belakang yang jarinya dilipat, ini bagus sekali. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ada bagian kaki kiri yang sebagiannya itu dihamparkan ke arah dalam untuk diduduki. Seperti firash, kasur, kan kita hamparkan untuk diduduki, ditiduri gitu kan. Ini seakan-akan tumpuan bagian belakang tubuh kita itu menduduki bagian kaki sehingga disebut dengan iftirash namanya. Jelas ya? Baik. Ini hamparkan kaki yang bagian dalam, seperti ini, bagus, angkat sedikit, maaf. Ini, seperti ini. Ini yang disebut firashnya. Iftirash melipat kaki yang ini, menghamparkan yang ini, melipat kaki bagian yang kiri, lalu diduduki. Ya, jelas ya? Baik, jadi seperti ini sudah bagus sekali. Yang ini dilipat jarinya. Seperti ini. Awas hati-hati, ada sebagian beberapa kesalahan. Seperti ini, misal kiri, kemudian kanan begini, lalu begini. Ya, ini cara duduk yang tidak tepat. Ini kelihatan. Baik ya. Atau begini. Ya, kelihatan. Yang kiri dilipat yang kanan, ditumpu baru begini. Ini cara duduk yang tidak tepat. Ya, jadi yang tadi yang sempurna, tapi kalau sedang ada darurat, ada kendala di lutut yang kanan, jangan dipaksakan dilipat ya. Itu boleh. Kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Yang darurat boleh melakukan yang dilarang. Misal, saya nggak bisa begini, bisanya ke depan. Dalam kaki ada masalah, boleh ke depan begini. Ya. Dan yang samping nggak usah negur. Woi, nggak sopan. Dia bilang batal salatnya tuh, ya. Dua-duanya batal.
Oke. Kalau ngobrol. Oke, satu sudah. Kedua, badan tegak. Yang ini. Dia tidak maju ke belakang, tidak mundur juga, dia tegak sempurna. 3, posisi tangan. Tangan ada 2 posisinya. Bisa di sini, pas di paha, di atas lutut. Ya, lebih enak begini. Di paha, di atas lutut begini. Atau bisa turun sedikit ke lutut begini. Jelas ya? Jadi bisa sama laki-laki dan perempuan, tidak ada beda. Bisa di sini, atau turun sedikit. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, posisi ini harus dilakukan dulu sebelum kita berdoa. Jadi bukan naik langsung doa. Bahkan ada yang belum duduk udah berdoa. Rabbighfirli warhamni, duduk aja belum gitu. Ya. Jadi Nabi mengajarkan duduk dulu dengan sempurna supaya darah mengalir dengan nyaman dulu, kitanya enak dulu. Jadi berdoa dalam keadaan enak. Seperti begini, teman-teman kalau doa bangun tidur apa? Hah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Oke, tapi itu kan tahap ketiga. Mana tahap pertama keduanya? Kembalikan ke hadisnya di Ibnu Abbas. Hadisnya di Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 1369. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya itu enggak langsung doa. Ini bukan bangun berdoa, tidak. Fajalasa, maka duduk sebentar. Duduk dulu. Di sunnahnya begitu bangun duduk. Wa athara biyadihi, ya, wa masaha biyadihi min athara naumi. Wa masaha biyadihi min athari naumi. Kemudian menghapuskan, menghilangkan dengan bagian tangan yang diduga bersih. Makanya sebutnya yad. Ya, kalau ini diduga bersih pakai ini, kalau ini diduga bersih pakai ini, boleh. Karena nanti kalau diduga kotor, sunnahnya cuci dulu. Karena kita nggak tahu bagian mana yang menyentuh sesuatu yang kotor saat kita tertidur. Ada kotoran misalnya tersentuh dan sebagainya. Ya. Maka hapuskan dulu bekas ngantuknya. Setelah ngantuknya hilang, baru berdoa. Jadi bukan berdoa saat ngantuk. Karena ada orang baru bangun duduk begini sudah berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Ini berdoa dalam keadaan nggak sadar. Saya ingin tunjukkan betapa Islam itu meminta kita mengerjakan sesuatu dengan pemahaman yang utuh. Jadi bukan mengerjakan sesuatu tapi kita nggak sadar. Bahkan ada orang belum baca doa, baru duduk sudah nggak sadar. Ya bangun 2:30 pengen tahajud, baru duduk masih begini. Begitu bangun udah jam 5 gitu. Ya. Sadar. Jadi sempurna dulu, duduk sempurna seperti tadi. Itu sudah bagus sekali duduknya. Setelah itu baru kemudian baca doanya. Baik, oke, sekarang kita bacakan doanya. Jadi ada 3 jenis doa. Oke, ada 3 jenis. Ini spesial nih, saking spesialnya cahaya mengkondisikan. Oke. Yang pertama, ada yang singkat. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Diulang 2 kali. Oh, enggak pakai Rabbighfirli. Rabbighfirli. Singkat sekali. Ya, Rabbighfirli. Oke. Saya ulang ya. Anda boleh ikuti. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Cukup sekali kita ucapkan. Rabbighfirli, ulang sekali lagi. Jadi 2 kali disebutkan. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini bagian pertama. Hadisnya sahih? Tahan. 2, ada yang sampai 3 lafaz. Rabbighfirli, warhamni, warzuqni. Sampai 3 lafaz. Ada yang sampai 4 sampai 5 lafaz. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ada yang 6 lafaz ditambahkan dengan wa'fu anni, atau ada yang afini. Maka rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wa'afini. Jelas? Baik, ada yang memasukkan sampai 6 saja, sampai wa'afini, sampai 7. Yang wa'fu anni enggak dimasukkan. Baik ya, enggak ada masalah. Karena ada beberapa referensi menyebutkan dengan tambahan wa'fu anni. Walaupun itu syarah sebetulnya, syarah ya. Kalau kita cukupkan sampai wa'afini, boleh. Wa'fu anni ada dalil juga, walaupun dalil sifatnya syarah. Tapi tidak harus langsung diperdebatkan juga. Toh tidak akan juga mengganggu sah tidaknya sholat seseorang. Balikan sini.
Saya tuliskan. 1, Rabbighfirli. 2, warhamni. 3, wajburni. 4, warfa'ni. Kita masukkan saja. 5, warzuqni. 6, wa'afini. Yang tambahan, wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Belum disebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang plus tadi saya sebutkan saya kotaki. Jadi kalau Anda mau nggak bacakan ini, nggak ada masalah. Jelas ya? Sampai di sini. Kalau mau tambahkan dengan syarah tadi, silahkan. Karena ini semakna dengan yang ini, tapi ini lebih dalam. Oke, sekarang pelan-pelan, fokus ini. Lihat baik-baik. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Baik. Saya mau tanya pada teman-teman. Siapa yang ingin dicintai Allah? Alhamdulillah. Boleh angkat tangan? Oke, tahan. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, maka yang pertama diberikan bukan dunia. Ingat itu. Jadi jangan Anda persepsikan kalau status sosial di dunia kita meningkat, itu tandanya cinta Allah datang. Belum tentu. Kedudukan meningkat, harta bertambah, jangan dipersepsikan Allah sedang menyayangi kita. Kalau saat yang bersamaan, ciri ini tidak kita dapati. Ternyata ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan adalah ampunan dari semua dosa yang pernah ia kerjakan. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada umatmu semua, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cintamu dengan mengikuti semua tuntunan Rasul. Ikuti. Kata Nabi jadi baik, baik. Kata Nabi sholat, sholat. Kata Nabi berhijab, berhijab. Kata Nabi tinggalkan ini, tinggalkan. Nah, yang paling menarik, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Ketika cinta Allah itu diberikan, ini yang paling indah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari semua dosa. Jadi di Al-Qur'an itu ada redaksi begini, ada dzunub, ada dzambun. Dzambun itu satu kali dosa. Sekali dosa. Itu ditemukan misal di Quran surah ke-Ghafir, surah ke-40 ayat 3. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Ghafiri dzambi, aku turunkan sifat ghafir dzambi untuk mengampuni orang yang berbuat satu kali dosa. Jadi kalau Anda misal ya berbuat salah sekali nih, mata salah lihat nih. Salah lihat. Ya, ada gambar yang tidak layak dilihat, salah. Yang paling aneh lisannya istighfar. Astagfirullah, salah nih. Jadi, lisan istighfar tapi mata ngelihat kan. Baik, salah itu. Ketika sekali berbuat salah, kata Allah, saya enggak akan biarkan hambaku pulang kepadaku dalam keadaan kotor dengan dosa. Engkau lahir bersih, kenapa pulang kotor? Maaf ya, jangankan Allah gitu. Ibu punya anak, teman-teman punya anak, pulang ke rumah dengan kaki kotor kan kita enggak mau kan? Nah kotor cuci dulu kan, baru masuk rumah. Anda pengen ke surga, badannya kotor, ya Allah yang punya enggak akan mau. Kamu kotor, bersihin dulu. Makanya kata Allah, satu titik kotoran pun melekat pada dirimu, aku ingin kau bersihkan dulu. Aku turunkan sifatku namanya ghafir. Engkau minta ampun padaku, aku ampuni dosamu walau sedikit. Tapi pertanyaan saya, siapa yang punya dosa sedikit? Yang punya dosa sedikit angkat tangan, saya pulang. Oke, mata berapa kali berbuat salah? Telinga salah dengar, lisan salah ucap. Pikiran juga sudah salah. Ustadz belum datang, udah 30 menit, kemana sih Ustadznya? Iya ya. Oke, kaki berapa kali salah melangkah? Udah banyak dosanya. Maka ketika itu diakumulasikan, kemudian dikumpulkan, maka berubahlah kemudian kalimatnya dari dzambun menjadi dzunubun. Nih, bentuknya jamak, plural. Pindah ke sini. Yang paling dahsyat kata Allah, maaf ya,
cinta Allah itu kalau sudah diberikan, maka dia tidak akan kenal batas. Bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya, kata Allah, aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaku. Ketika Allah memberikan cintanya, kalimatnya bukan menggunakan dzambun, tapi dzunub. Yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Anda jangan takut. Kita itu sama, sepanjang kita mau mendekat. Bahkan ada ayat indah sekali. Ayat ini turun pada pelaku dosa besar yang sudah pesimis. Jadi dia udah menyimpulkan, udahlah. Ini saya lihat wajah saya ini wajah neraka nih. Udah banyak salahnya, udah hitam, udah lumpur begini nih. Orang memandang nih gak ada kesempatan ke surga, udah pokoknya jelek. Setiap orang melihat saya jelek semuanya. Dia pernah berzina, dia mabuk, dia kriminal luar biasa. Tapi tahukah Anda? Tiba-tiba pada orang ini turun satu ayat yang sangat indah, yang membuat orang itu jatuh tertunduk dan tobat di hadapan Allah. Ayatnya indah. Quran surah 39 ayat 53. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan pada hambaku yang telah mengoleksi banyak dosa dalam hidupnya. Israf itu sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau Anda diundang ke resepsi pernikahan, ada prasmanan, Anda makan sekali. Tapi kalau Anda ngantri 10 kali, itu israf namanya. Oke? Nah, ada israf dalam berbuat dosa. Jadi dosanya udah gak keukur. Bahkan saking gak keukurnya, kalau ada orang lain berbuat dosa, dia belum, rasanya belum lengkap. Oh, dia udah mengerjakan ini. Oh, saya juga bisa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia belum kerjakan, dia belum lengkap hidupnya. Israf. Itu ketika dia mau kembali, itu masih disebut hamba oleh Allah. Katakan pada hambaku, ibad, itu jarang disebutkan kecuali menunjuk pada hamba yang soleh. Buka Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Kalau hambaku yang soleh saat Ramadan, dia ingin berdoa kepadaku, mencari-cari aku. Fa inni qarib, katakan Muhammad pada mereka, aku dekat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di surat Al-Furqan, hamba-hamba Allah yang penyayang. Kalau jalan itu jalannya bagus. Anda bayangkan, penjahat yang tobat itu disamakan statusnya oleh Allah dengan hamba yang soleh. Jadi Allah itu sangat menyukai, maaf ya, penjahat yang tobat, orang salah yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi Allah sangat mencintai orang salah yang bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi ketika Anda berbuat dosa sebanyak apapun kata Allah dan Anda ingin tobat, apa kalimatnya? La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmatku. Dan disebut hamba. Kamu sama dengan soleh yang lain. Cuman kamu tinggalkan aja perbuatan buruk kamu. Gini cara memahaminya. Anda punya anak. Anak itu sudah